kekurangan. Pada peristiwa ini, dalam kitab Raja-Raja ini, ada beberapa hal yang harus kita lihat dan kita imani. Yang pertama, terjadi musim kering, kemarau panjang, dan kelaparan hampir 1 tahun lamanya. Yang kedua, ada seorang tokoh perempuan yang tidak disebut namanya, tetapi dia seorang janda yang miskin, yang tinggal di Sarfat Sidon. Dan ketiga, ada seorang nabi Allah yang bernama Elia. Dan inilah yang mencakup beberapa firman Tuhan untuk kita imani bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya dan bagaimana ajaran Kristus tentang pemberian yang benar dan tulus kepada Allah. Kenapa terjadi kelaparan besar di negeri yang subur itu? Ini pertanyaan tokoh-tokoh agama, ahli teologi pada saat sekarang ini. Jawabnya, karena Allah menghukum bangsa ini, karena penyembahan kepada dewa Baal, dewa kesuburan yang menurut mereka bisa memberi kesuburan, mendatangkan hujan, dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ini yang disembah oleh Raja Izebel, putri Izebel dari Sidon pada saat itu, yaitu dewa kesuburan, dewa orang Samaria. Dan pada masa Raja Ahab, dia menikahi Izebel dari Sidon, penyembah Baal. Artinya, kita Kristen ini menikahi perempuan non-Kristen dan mengikut dia, bukan mengikut Tuhan kita dia. Raja Ahab, raja Yehuda atau Israel, dari nenek moyangnya menyembah Allah yang hidup itu, Allah Yahweh Elohim itu. Karena menikah dengan perempuan Samaria menyembah Baal ini, dia meninggalkan Allah Yahweh, Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup itu, dan mengajak bangsanya menyembah Baal, Allah yang dibuat oleh tangan manusia, patung-patung yang Allah sendiri buka. Karena hukum Allah mengatakan, jangan berbuat bagimu patung apapun yang ada di muka bumi, disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyembah hal lain selain Aku, karena Aku adalah Allah yang pencemburu, yang akan menjatuhkan hukuman bagi Allah yang kau sembah. Jadi Allah kecil ini, Allah menyembah Baal ini, karena kecantikan ratu Izebel ini dari Sidon ini, Raja Ahab juga mendirikan tempat-tempat kuil-kuil penyembahan yang menyakitkan hati Allah. Ini dapat kita baca di rumah di dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. Nanti ada di rumah dibaca. Ya, sakit hati Tuhan karena dia diduakan. Padahal Allah yang disembah nenek moyangnya itu yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, memberi mereka kesuburan di tanah perjanjian, anak-anak itu tanah yang subur, ternak yang sehat. Mereka sehat makan di sana, berlimpah berkat diberikan Tuhan. Tapi justru Tuhan disakiti oleh Raja Ahab ini. Maka dia murka, dia mengambil Nabi Elia dan katakanlah kepada mereka, Aku tidak akan menjatuhkan embun dari surga lagi kepada bangsa ini. Bangsa yang kepilih ini, dan selama ini mereka sembah, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau peternakan. Itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tidak akan kuberikan embun atau
kecuali kalau aku katakan kepada itu sudah buka kali Tuhan, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Kekeringan melanda negeri itu dan banyak ternak yang mati, tanaman yang mati, bahkan air pun tidak ada lagi. Disinilah cerita itu mau dinampakkan oleh Allah. Ya, Allah tidak membiarkan anak-anaknya tidak makan dan mati kelaparan. Nabi Elia yang sudah kelaparan diberi Allah makan melalui burung gagak. Burung gagak itu yang disuruh Allah memberikan Elia makan. Jadi diantarkan Allah makanan Nabi Elia melalui burung gagak dan dia tidak mengalami kematian. Kemudian Allah perintahkan lagi dia, pergilah tinggalkan negeri ini ke Sarfat. Di sana engkau akan menemukan seorang janda dan tinggallah di situ bersamanya dan makanlah bersamanya. Seorang janda yang miskin. Nah ini jaraknya sekitar 85 mil jauhnya dari negeri Yehuda menuju Sarfat. Dilewatinya lagi sungai kering. Nah pada waktu itu kering semua, nggak ada air sama sekali. Nah jadi parah sekali negeri itu, sangat parah sekali kekeringan dan sangat parah kelaparan. Nah itulah akibat dosanya si Api. Semua karena dia kena semua bangsanya atau umat manusia pada saat itu. Ada istilah mengatakan satu orang makan sepeda semua kena baunya. Satu orang berbuat dosa semua kena dosanya. Itulah akibat penyembahan kepada dewa-dewa itu, Allah bukan. Nah di sini Allah suruh Elia bukan ke tempat orang kaya, tetapi di tempat seorang janda yang miskin, yang punya satu orang anaknya yang perempuan. Nah, 85 mil jauhnya perjalanannya, semua dilanda kekeringan, hancuran total, tetapi Allah menjaga Elia dan sampailah ke Sarfat pada saat itu. Dan berjumpa dengan seorang ibu janda yang miskin. Dia katakan, ambillah air bagiku supaya aku minum. Saya tanya kepada jemaat Tuhan yang datang pada saat ini, ya, apakah ada air bagi perempuan itu? Ada atau tidak? Ada atau tidak air yang bersama dengan janda ini? Ada air janda ini? Tidak. Ada. Ada. Tuhan sediakan karena Tuhan yang suruh. Ada air sama janda ini walaupun sedikit, tapi air sedikit itu juga sumber kehidupan. Ya, jadi kita ingatkan jangan sering membuang air yang tak berguna. Matikan keran air, ya.